Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, para bapak, para hadirin yang hadir di Masjid Al-Muhajirin PBI pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal salih, termasuk tadi alhamdulillah kita kirim doa kepada para almarhumah yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan bacaan surah Yasin, bacaan tahlil dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang tadi kita baca, mudah-mudahan sampai kepada para ahli kubur yang kita kirimi dengan bacaan-bacaan tersebut. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis yang menafi'an barakan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para jamaah semuanya, ini tadi saya sebelum maju ke sini tadi sudah dipesan nih, jangan lama-lama. Kalau mboten semerap, biasanya pun berapa menit? 7 menit? Nggih, mangke menawi terlalu lama diinterupsi mawon. Artinya diingatkan, karena kadang-kadang niku kalau sudah berbicara itu apalagi ini jamnya ini dari sini tidak begitu kelihatan, tapi ini sudah ada jam, cuma tidak saya putar alarmnya sehingga nanti alarmnya saking ora wusto ya mawon. Para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari-hari ini memasuki salah satu bulan yang oleh Allah disebut dengan bulan haram. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat. Jadi hari-hari atau bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana di antaranya itu ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama yang satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Muharram ini terdapat banyak sekali keistimewaan. Di dalam surah Al-Fajr itu Allah berfirman di ayat kedua, wal fajr, lalu ayat keduanya walayalin ashr. Dan demi malam-malam ashr yang 10. Apa malam-malam yang 10 ini? Ini ada beberapa pendapat yang didasarkan pada riwayat. Memang yang paling kuat itu adalah yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang paling kuat. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa walayalin ashr, 10 hari atau 10 malam itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Lalu ada pendapat lagi yang menyatakan 10 hari itu adalah 10 hari tambahan ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengundang Nabi Musa alaihi salam untuk beraudiensi. Jadi undangannya itu asalnya 30 hari, kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Sebagaimana penjelasan dalam firman Allah di dalam surah Al-A'raf, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Lalu ada pendapat yang lain yang menyatakan 10 hari atau 10 malam ini adalah awal dari bulan Muharram. Nah ini. Kenapa di awal bulan Muharram ini kok sampai, kalau menurut pendapat yang ini, yang salah satu pendapat ini, yang mana Allah sampai bersumpah dalam firman-Nya walayalin asyr. Jadi sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk sumpah itu pasti mengandung sesuatu rahasia dan hikmah yang bisa kita gali di balik itu. Makanya kalau kita lihat di beberapa riwayat, di antaranya di kitab hadis Sahih Muslim, Imam Muslim itu meriwayatkan dari Abi Hurairah. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya begini, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah wa ayyus siyami afdalu ba'da syahri Ramadan. Salat apa yang paling utama setelah salat yang wajib? Jadi yang salat wajib itu yang tidak bisa ditinggalkan, itu fardu ain. Jadi yang 5 waktu itu yang sudah kita laksanakan itu. Lalu wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Dan puasa apa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan? Ini Rasulullah ditanya oleh sahabat beliau. Faqal. Kemudian Rasulullah menjawab, afdhalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail. Ini kata Rasulullah. Salat yang paling utama setelah salat wajib, ini berarti salat sunnah. Yang paling utama, salat yang paling utama setelah salat wajib, gridnya ini, itu adalah as-salatu fi jawfil lail, yaitu salat pada tengah malam. Dan itu ditegaskan di dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi salat tahajud di jawfil lail. Lalu lanjutannya Rasulullah menjelaskan wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Nah ini. Kemudian yang paling utama, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi sampai bulan Muharram itu dinisbatkan atau disandarkan kepada syahrillah, yaitu bulannya Allah. Ini saking mulianya bulan Muharram ini, yaitu Al-Muharram. Ya. Para jamaah, para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram ini, jadi dulu di tahun ke-11 Hijriah. Ini, tahun 11 Hijriah itu ketika masuk bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Nah 10 Muharram itulah yang dikenal dengan hari Asyura. Asyura itu hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Lalu kemudian beliau menyatakan kepada para sahabat, ini di tanggal 10 Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang dari peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah. Lalu di antaranya peristiwa itu adalah ketika Nabi Musa alaihi salam itu oleh Allah diselamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Kan ngoten. Lalu kemudian Rasulullah dawuh, tahun depan kita mulai puasa itu Tasu'a, yaitu hari ke-9 ditambah 10.
Ternyata tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Karena di bulan Rabiul Awal Rasulullah dipanggil oleh Allah. Nah ini kemudian oleh para ulama dikatakan bahwa puasa tanggal 9 dan 10 Muharram itu disunnahkan. Ya, kalau yang 10-nya itu Rasulullah sudah melakukan. Tapi yang 9-nya Rasulullah belum melakukan. Tapi Rasulullah sudah menetapkan dengan hamminya. Ham itu ada satu tekad yang akan beliau lakukan. Tapi ternyata kan tidak sampai melakukan. Maka di sini namanya ini termasuk sunnah tapi kategorinya hammiyah. Itu untuk tanggal 9-nya. Jadi ini keistimewaan di bulan Ramadan yang luar biasa. Itu Rasulullah menyatakan bahwa puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Bahkan bulan Muharram itu disebut dengan bulan yang al-asam, yaitu bulan yang apa? Tuli. Karena di situ ketika bulan itu bulan haram itu tidak boleh dilakukan pertempuran, tidak boleh dilakukan peperangan. Maka tidak terdengar suara peperangan dan lain-lain. Sehingga ini memberi kesan dan memberi pesan untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin masuk. Ini tidak lama-lama insya Allah, sedikit lagi. Ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, terutama di hari yang ke-10 Asyura. Okay. Termasuk di Asyura itu Rasulullah juga memberikan teladan kepada kita bahwa di situ bagaimana Rasulullah itu sangat memperhatikan anak yatim, kan begitu. Nah, sekarang saya mau masuk ke peristiwa yang ada di hari Asyura. Jadi di hari Asyura ini disebutkan di dalam riwayat ya bahwa di situ di bulan Asyura itu di tanggal 10 Muharram disitulah diterimanya taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu ada peristiwa lain lagi yaitu ketika Nabi Nuh alaihi salam itu diselamatkan oleh Allah ketika perahu yang ketika itu terjadi banjir besar. Semua orang-orang kafir itu dimusnahkan semua, tinggal orang-orang beriman ketika itu. Lalu terdamparnya perahu ini yaitu pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup di dalam api yang menyala. Itu juga terjadi di bulan Muharram, di Asyura. Lalu Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah setelah beliau ditelan oleh ikan. Lalu diselamatkannya itu yaitu pada hari Asyura. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah dari penyakit yang sangat luar biasa. Penyakitnya parah sekali itu di hari Asyura. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini saya hanya akan mengangkat 3 peristiwa yang nanti 3 peristiwa ini kita bisa memetik hikmah dari 3 peristiwa ini. Mudah-mudahan tidak sampai setengah jam ke depan. Oke. Yang pertama, di hari Asyura ini adalah hari ketika diterimanya taubatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Sayyidah Hawa, yaitu istri Nabi Adam. Mohon maaf, saya tadi kayaknya salah ngomong. Nabi Adam, diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam niku para rawuh, para bapak. Nabi Adam itu harus dikeluarkan dari surga karena beliau ini melakukan satu pelanggaran gara-gara digoda oleh iblis. Nah, iblis niku kenapa kok menggoda Adam? Karena iblis itu sudah lebih dulu dikeluarkan gara-gara tidak mau mentaati perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam. Nah, niki yang menarik kalau panjenengan waos di dalam surah Al-A'raf. Ya.
Iblis laknatullah alaih itu ketika diusir dari surga, dia ini minta 2 permohonan kepada Allah. Kata iblis yang pertama ini, saya akan keluar dari surga ini, tapi minta 2 permohonan. Apa yang pertama? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata kepada Allah, minta ditangguhkan ila yaumi yub'atsun. Jadi minta ditangguhkan usianya itu sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Sehingga berdasarkan ayat ini lalu dijawab oleh Allah, qala innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan. Maka berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa iblis itu sampai hari ini masih hidup. Karena dia nanti sampai hari kebangkitan. Tidak mati. Belum mati. Karena iblis ini melakukan kaderisasi. Ya. Lalu yang kedua, iblis meminta kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, anak cucu Adam itu, ya, agar tidak berada pada jalanmu yang lurus. Kalau sudah berada di jalan yang lurus, ya apa caranya dibelokkan? Kita ini kan setiap sholat ini kan doa, Pak. Dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ini ada beberapa orang yang salah paham. Termasuk dari kalangan di luar Islam. Itu mengatakan bahwa, loh, orang Islam itu kok masih minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Berarti kan sekarang jalannya belum lurus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ayatnya itu redaksinya itu ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdina ilas siratil mustaqim. Dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu bisa jadi yang memohon ini sudah berada di jalan yang lurus, sudah berada di jalan yang benar, tapi minta kepada Allah agar tidak menyimpang, agar selalu berada di jalan yang lurus. Atau bisa juga nyimpang dikit langsung kembali. Beda dengan ilah. Kalau ilah ada ilahnya itu berarti masih di luar. Tapi ayatnya tidak ada ilahnya. Sehingga di sini harus difahami, bisa jadi memang kita sudah berada di jalan yang benar, tapi kadang-kadang rodok melewat titik langsung ini jangan sampai keluar, gitu loh. Nah, iblis itu di hadapan Allah minta, ya. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan duduk benar-benar menghalangi mereka. Jadi menghalangi itu dengan bahasa la aqudanna lahum. Wis pokoknya menghalangi, ya apa carane? Ternyata iblis menyampaikan strateginya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kemudian aku akan mendatangi mereka. Ini kata iblis. Min baini aydihim wa min khalfihim. Dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan dari arah kanan dan dari arah kiri. Iblis menyebutkan ada 4 arah pintu masuknya dia. Tapi iblis tidak mengatakan arah atas dan bawah. Ya, ada satu rahasia, ternyata iblis tidak bisa masuk dari atas dan bawah. Tapi syaratnya manusia itu harus memperkuat arah atas dan arah bawah. Apa itu? Arah atas itu adalah kesadaran penuh bagi manusia bahwa Allah maha besar, Allah maha segala-galanya, sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan menjauhi apa yang dilarang. Itu di-upgrade terus. Arah bawah itu apa? Kalau bawah itu berarti manusia itu menyadari kelemahannya dan kekurangannya. Tidak merasa jumawa. Tidak merasa besar. Karena manusia itu lemah. Makanya kita ini perlunya bertemu dengan banyak orang, lalu ada di masjid, ada tausiah, ada majelis taklim. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini untuk memperkuat ini arah bawah dan arah atas. Kenapa? Karena tujuannya iblis itu satu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak mendapati wahai Allah mayoritas dari anak Adam, anak cucu Adam, manusia
itu adalah orang yang bersyukur. Jadi orang itu digodanya itu agar menjadi pribadi yang tidak bersyukur. Pribadi yang tidak bersyukur itu macamnya banyak. Jadi syukur itu kan lawannya kufur. Ya, mungkin kufur bukan kufur i'tiqadi, tapi kufur nikmat. Sehingga dia lupa tidak bersyukur. Apa yang sudah ada masih saja melakukan hal-hal yang terlarang yang sesungguhnya padahal yang dia miliki itu banyak orang yang memimpikan seperti yang dia miliki, tapi dia tidak pandai bersyukur. Akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan mulai dari rumah tangga. Naudzubillah. Itu padahal janjinya iblis. Dan janji itu dibuktikan ketika dia mulai menggoda Adam, bro. Sampai Adam bapak kita, Abul Bashar, itu digoda. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam itu sebenarnya adalah kesalahan yang tidak besar. Tetapi kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar jadi masalah. Itulah dalam ungkapan disebutkan inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesungguhnya keburukan yang dilakukan oleh orang-orang, kebaikan yang dilakukan orang yang baik itu masih bernilai belum baik atau keburukan bagi orang yang lebih baik lagi, yang lebih dekat pada Allah. Tokoh masyarakat. Ya, ada orang yang ditokohkan, tiba-tiba sambil jalan, makan sambil jalan. Ini masalah. Itu loh, ustadz kok begitulah jadi masalah. Tapi kalau dilakukan orang biasa boleh jadi orang tidak akan menilai. Nah, tapi Nabi Adam yang melakukan kesalahan kecil saja, itu beliau merasa sangat bersalah. Yang bisa kita ambil pelajaran nopo? Beliau itu melakukan kesalahan kecil saja, itu minta ampunnya kepada Allah itu total dan betul-betul merasa bersalah. Nah kita ini kadang-kadang enggak. Melakukan kesalahan besar itu masih merasa enggak melakukan kesalahan, kan naudzubillah. Berarti kan kita enggak bisa memetik kisah dari Nabi Adam. Padahal Allah menyatakan dalam surah Thaha itu, ya Nabi Adam itu setelah dilakukan penyidikan. Ya kalau bahasa sekarang penyidikan, penyelidikan, lalu penyidikan ya naik pada tahap penyidikan. Itu ternyata kesimpulannya itu, sebagaimana kita baca dalam surah Thaha itu di ayat yang ke ini. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Itu 115. Surah Thaha ayat 115. Allah menyatakan ternyata Adam itu tidak melakukan itu dengan unsur kesengajaan. Walam najid lahu azma. Loh, tidak sengaja saja minta ampunnya luar biasa. Loh sekarang ini kita ini kadang-kadang itu sengaja melakukan kesalahan, bahkan kesalahan besar, tapi merasa tidak salah. Nauzubillah. Ini berarti kita belum bisa memetik peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asyura, termasuk yang menimpa Nabiullah Adam. Sampai Nabi Adam itu minta ampun, tapi Allah karena kasih sayangnya, sehingga diberilah cara oleh Allah bagaimana cara meminta ampun. Kemudian Allah berikan kalimat, itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Allah ajarkan kalimat cara untuk bertaubat. Itu yang di dalam surah Al-A'raf Allah menyatakan dalam firman-Nya qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pelajaran yang kita petik dari Nabi Adam. Yang kedua niki kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub niku para hadirin ini sebenarnya masih keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ayub itu bapaknya namanya Aish. Aish itu salah seorang putra, salah satu anak dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu anaknya tidak ada Nabi Yakub. Tapi termasuk Aish, yang Aish itu kemudian punya anak Nabi Ayub. Nabi Ayub ini, kan Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ayub ini asalnya dia hidup bahkan bukan hanya berkecukupan, tapi Allah memberikan rezeki lebih. Ya keluarganya, pokoknya baik semualah. Di sini kemudian setan dan iblis itu merasa iri. Kemudian mengatakan begini, ya mesti Ayub itu
taat ibadahnya, wong dia semuanya serba kecukupan. Padahal tidak semua orang yang serba kecukupan itu kemudian berbaris lurus atau imbang dengan ketaatannya, belum tentu juga. Akhirnya Iblis mengatakan begini, saya usul, gimana kalau Ayub ini dicoba? Coba kalau dia diuji, apakah dia ini masih taat kepada engkau atau tidak? Allah kabulkan itu. Akhirnya diujilah Nabi Ayub itu. Dimulai Ayub ini diberi sakit. Sampai sakitnya parah, harta bendanya habis, keluarganya meninggalkan dia. Nah itu dia Pak, panjenengan bisa baca, itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Shad dan surah Al-Anbiya. Di dalam surah Shad itu Allah dawuh begini, Allah berfirman begini. Wadhkur abdana Ayyub. Jadi kalau ada perintah wadhkur, itu kita diperintah untuk mengambil pelajaran. Jadi mengingat itu sekaligus mengambil pelajaran. Ingatlah hamba kami yang namanya Ayyub. Idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ketika dia menyeru kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan pemeliharanya. Dia mengatakan begini Nabi Ayub. Anni massaniya syaitan binusbi wa adzab. Sesungguhnya aku ini ditimpa penderitaan dan azab dan rasa sakit oleh setan. Apa yang menarik dari doa Nabi Ayub ini? Tadi Nabi Ayub itu sudah diuji sedemikian rupa. Tidak terbersit sedikit pun dia mencaci maki Allah. Tapi dia mengatakan, Anni masaniya syaiton. Jadi yang menggoda saya ini setan. Kenapa? Karena setan ini menggoda dengan nusbi wa azab, rasa kepayahan dan juga musibah azab tadi itu. Agar dia ini kufur kepada Allah. Agar dia tidak berterima kasih kepada Allah. Tapi ternyata Nabi Ayub enggak. Ini nanti bisa kita lengkapi dalam surah Al-Anbiya. Di Al-Anbiya itu wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyaddur wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika dia memohon atau memanggil Tuhannya yaitu Allah, anni masaniyaddur, sambat kepada Allah. Tapi sambatnya itu tidak kemudian dia mengatakan bahwa ya Tuhan, mengapa engkau uji aku seperti ini? Tidak menyalahkan sama sekali. Tapi dia tutup ungkapannya dengan wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang paling pengasih di antara yang pengasih-pengasih yang lain. Berarti apa? Keimanannya luar biasa sehingga apapun yang menimpa beliau tidak menjadikan beliau kufur kepada Allah, justru keimanannya semakin meningkat. Inilah yang kemudian dipuji oleh Allah. Apa? Allah menyatakan di dalam surah Shad bahwa Nabi Ayub itu adalah termasuk ni'mal abd. Ni'mal abd itu sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Kan hamba itu kan diuji bisa dengan kelebihan, bisa dengan kekurangan. Jangan sampai kita merasa kalau kelebihan itu berarti ini sebuah anugerah. Itu juga ujian sesungguhnya. Nabi Sulaiman itu diuji dengan kelebihan. Nabi Sulaiman sadar, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadl, ini adalah fadl dari Tuhanku, anugerah untuk mengujiku apakah aku ini termasuk orang yang senantiasa bersyukur atau kufur. Kan begitu. Ini Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Sehingga dua-duanya oleh Allah disebut ni'mal abd innahu awwab. Terakhir, satu lagi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ini kan kisah-kisah yang terjadi di Asyura. Sehingga kita ini diharapkan ketika kita melaksanakan sunnahnya puasa di hari Asyura, itu sekaligus merenungkan kisah-kisah yang ada di Asyura untuk kita jadikan teladan, kita petik hikmah untuk bekal dalam meniti sisa umur kita di dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan Israel diutus oleh Allah menjemput kita. Terakhir yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan itu pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ini saya bacakan
Di dalam surah rangkaiannya itu penjelasannya ada dalam surah As-Saffat dimulai ayat ke-30 139. Allah berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin il abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Wa inna Yunus laminal mursalin. Allah menceritakan Nabi Yunus ini dalam surah As-Saffat. Sesungguhnya Yunus itu termasuk di antara para utusan. Tapi Allah kemudian mengingatkan id. Jadi kalau di Al-Quran ada id, itu maknanya ketika, dan itu sudah terjadi. Sekaligus memerintahkan kepada kita untuk mengingat peristiwa itu agar mengambil pelajaran. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Id abaqa. Abak itu, kalau bahasa sekarang itu agak purik. Purik itu apa ya? Jadi begini, Nabi Yunus kan diutus kepada kaumnya. Tapi selama beberapa tahun itu kaumnya itu yang mau ikut beriman itu hanya 2 atau 3 orang. Yang lain tidak mau. Sampai akhirnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar diturunkan siksa kepada kaumnya. Ini kalau umat terdahulu ngoten, tapi umat Rasulullah tidak. Ini bedanya. Makanya dulu Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggalkan orang kafir di muka bumi ini, jangan diberi tempat tinggal. Makanya habis semua itu ketika banjir besar. Kaumnya Nabi Yunus juga begitu. Tapi Rasulullah tidak begitu mencontohkan. Kalau Rasulullah itu orang-orang yang kafir, itu tidak dimusnahkan, tetapi didoakan. Kalau tidak dia yang mendapatkan hidayah, paling tidak dari sulbi mereka, anak keturunannya ada yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu ajaran Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Kan itu bedanya. Makanya ini dalam tataran syariat antar nabi, ini ada konteks an-nasikh wal mansukh, termasuk tadi itu. Nah, kita masuk ke Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ini setelah berdoa itu, umatnya ini terkena azab. Nabi Yunus ini lari dari tempat di mana dia berkewajiban berdakwah kepada umatnya itu. Sampai dia sampai di pelabuhan. Di pelabuhan itu ada satu kapal, tapi muatannya sudah penuh. Sehingga akhirnya dia naik ke kapal itu, ya. Karena kapal sudah penuh, nggak ada pilihan lain, Yunus tetap naik. Begitu di tengah lautan terkena ombak yang demikian besar, ada gelombang yang besar, akhirnya nahkodanya bilang begini, ini kapal ini berbahaya. Boleh jadi di antara kita, di penumpang ini, ada orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Diputuskan ini harus ada orang-orang yang diturunkan. Nah kalau di kapal diturunkan ya berarti diturunkan di tengah laut. Ya kalau kendaraan darat, naik angkot, naik gojek atau naik apa, tinggal berhenti turun sudah. Akhirnya diundi, biar adil diundi. Makanya ini diundi itu disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran. Fasahama, sahama itu ini diundi. Bahkan diceritakan itu sampai 3 kali. Yang keluar itu selalu namanya Nabi Yunus. Fasahama fakana minal mudhadhin. Ya. Jadi ini di ayat yang ke 143, fakana minal mudhadhin, maka 141 dia ikut, jadi diundi ini dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Artinya sehingga dia harus dijegurkan ke laut tadi. Akhirnya mau tidak mau setelah diundi 3 kali itu, akhirnya Yunus lah yang harus dijeburkan ke laut untuk mengurangi beban muatan yang ada di kapal itu. Ya, yang menarik di sini Allah menyatakan di dalam lanjutannya, di dalam ayat 143 Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Maka seandainya dia, ya, Yunus tadi itu, kan setelah diceburkan ke laut itu, faltaqamahul hut itu dia ditelan oleh ikan yang besar. Ya, wa huwa mulim, ya. Mulim itu karena dia ini dalam keadaan tercela. Allah menceritakan wa huwa mulim. Kenapa kok tercela? Karena dia meninggalkan kewajibannya, yaitu harusnya mendakwahkan kepada umatnya dengan penuh kesabaran, tapi ini gak telaten. Ditinggal itu. Wa huwa mulim, dalam keadaan hina. Masuk di perut ikan, al-hut itu adalah ikan yang, al-hut itu maknanya nguntal, ikan yang besar tapi dia nggak ngunyah, tapi langsung ditelan. Langsung masuk di dalam perut ikan itu, Allah menyatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang menyucikan Allah, yang senantiasa bertasbih, maka lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai pada hari dibangkitkan semua makhluk. Berarti sampai hari kiamat. Artinya apa? Semua pengendali alam raya semesta ini itu adalah Allah. Maka ketika orang ditelan ikan, maka tidak ada usaha-usaha zahir yang bisa dilakukan kecuali langsung minta kepada Allah. Dengan cara apa? Musabbihin tadi itu. Nabi Yunus itu bertasbih. Nah itu penjelasannya ada dalam surah Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya itu Allah berfirman di juz 17 itu, dalam firman-Nya dinyatakan begini, wa dhannuni idz dzahaba mughadiba. Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah Dhunnun itu Nabi Yunus. Idz dzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah dalam keadaan marah, mughadiban. Kan tadi itu fahuwa mulim. Kalau di sini mughadiban, fa dhanna allan naqdira, dan dia menyangka bahwa kami tidak akan memberi keputusan. Lalu apa? Fanada fil dhulumat, maka dia menyeru dalam kegelapan. Dhulumat itu, kegelapan itu, mufassir menjelaskan masuk dalam perut ikan itu gelap sekali. Gelapnya berlapis-lapis. Pertama gelap berada dalam perut ikan. Dilapisi lagi kegelapan berada di dalam dasar laut. Yang ketiga kegelapan di tengah malam. Dan itu diriwayatkan Nabi Yunus itu selama 40 hari berada di perut ikan. Dia bertasbih minta ampun kepada Allah. Apa tasbihnya? Fanata fil dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah tasbihnya Nabi Yunus. Jadi selalu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui kezalimannya. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk di antara orang-orang yang zalim. Itulah kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan fastajabnalah, maka kami ijabahi bagi dia, kami kabulkan permohonannya, wa najjainahu minal gham. Ini ayat 88. Dan kami menyelamatkan dia dari keresahan yang ada di dalam kegelapan dalam perut ikan tadi. Ya. Yang menarik di penutupnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Dan demikianlah kami juga menyelamatkan orang-orang mukmin yang mantap keimanannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Manusia itu lemah. Maka kita ini tetap usaha atau ikhtiar zahir itu tetap kita lakukan. Tapi jangan pernah meninggalkan ikhtiar batin. Apalagi sudah mentok kayak begitu. Tidak ada ikhtiar zahir yang bisa dilakukan dalam perut ikan itu. Itu ikhtiar batin. Dan tembus sampai langit. Makanya di sini penutupnya jangan khawatir. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula kami selamatkan orang-orang mukmin. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting kita mengakui kesalahan kita. Tadi itu kalau berangkat dari kisah iblis tadi itu, kita menyadari arah bawah. Kita mengakui kebesaran Allah, berarti arah atas diperkuat. Kita minta ampun kepada Allah, minta pertolongan Allah. Insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Itulah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
di bulan Muharram, khususnya di Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka kalau kita lakukan puasa, itu baik. Sekaligus kita muhasabah dengan cara memetik hikmah dari kisah-kisah. Masih banyak kisah yang lain yang bisa kita petik hikmah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dianugerahi keistiqomahan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan ridho Allah selalu menyertai kita dan Allah selalu membimbing dan meridhoi langkah kita. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik, ada pelajaran yang bisa diambil, dan mohon maaf kalau ternyata 40 menit, mboten 30 menit, ini kelamaan nih. Pangapunten sangat karena ini sudah malam, karena memang mulainya malam ya. Coba kalau kita mulai sebelum maghrib ya lebih lama lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau doa tahlil dereng nggih. Monggo sareng-sareng kita tutup